Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, anak-anakku, adik-adikku, semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Eka Elia Robiah Adawiyah. Ibu adalah guru matematika di SMKN 1 Binong Subang, ya. Nah, pada perekaman video kali ini, Ibu ingin berbagi dengan kalian, biar kalian lebih mengenal dan lebih paham dengan matematika tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini, yang akan atau yang ingin Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu tentang statistika. Oke, coba mari kita perbesar dahulu ininya. Nah, oke, terlihat dengan jelas ya sekarang. Ya, eh mungkin adik-adik semua atau anak-anakku semuanya sudah tidak asing lagi tentang statistika ya. Nah, sebenarnya dalam kehidupan nyata kita sangat atau sering lah bertemu itu dengan statistika. Oh, di mana Bu? Kita biasanya apa sih? Biasanya kita melihat statistika itu di mana gitu. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi. Biasanya kalian kalau ke apa namanya ke desa gitu kan. Nah, biasanya di desa itu ada tuh dalam informasinya di dalam apa namanya tuh dinding informasi di desa, di kantor desa itu jumlah ibu-ibu yang hamil pada tahun 2000. Jumlah ibu-ibu yang hamil pada tahun 2001. Nah, itu kan ada grafiknya atau dia berbentuk diagram bata. Nah, pernah lihat kan yang kayak gitu? Atau eh, penjualan motor atau penjualan apa gitu ya. Nah, itu semuanya itu jika ada berbentuk tabel, berbentuk diagram, nah itu berarti masuknya ke dalam statistika. Nah, biar lebih paham, biar lebih tahu tentang statistika, yuk mari kita belajar. Oke. Baik. Oke, sesuai dengan judulnya, yaitu penyajian data dalam diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, nah, ya, tujuan pembelajarannya, ya, yang pertama, nah dengan menggunakan dengan kegiatan diskusi, nah kita bisa diskusi ya, boleh diskusi atau dengan ke apa namanya pembelajaran tipek. Apa itu tipek? Tipek itu adalah pembelajaran secara teknologi seperti sekarang menggunakan Zoom atau menggunakan apa namanya? Menggunakan PPT gitu ya, menggunakan PowerPoint. Ini masuknya ke dalam tipek. Seperti itu ya, adik-adik semua, anak-anakku semuanya. Nah, baik. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran dengan benar. Nah, jadi nanti ketika kalian menemukan masalah dalam kehidupan nyata atau biasanya berupa bentuk esai gitu kan, soal cerita lah gitu. Nah, mudah-mudahan dengan belajar dengan Ibu hari ini ya dengan belajar video sekarang dapat membantu ya. Mudah-mudahan bisa terselesaikan permasalahan-permasalahan itu. Lalu selanjutnya,
peserta didik dapat menganalisis data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran dengan benar. Maksudnya menganalisis itu apa? Nah, jadi ketika kita bertemu dengan diagram batang, bertemu dengan diagram garis, bertemu dengan diagram lingkaran, kalian bisa bisa tahu, bisa membacanya. Oh ini maksudnya seperti ini ya. Membacanya tuh bisa menganalisis data-data yang kita temui, yang kita baca itu bisa menganalisisnya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, maka kita harus paham dulu apa namanya? Apa itu pengertian dari statistika? Masih ingat nggak? Ini pelajaran waktu SMP. Oh iya, dan perlu kalian garis bawahi bahwa yang Ibu jelaskan dalam video pembelajaran hari ini untuk statistika SMK. Nah, jadi khusus untuk statistika SMK ya. Nah, tapi bisa digunakan untuk anak-anak SMP juga sebenarnya masih bisa ya. Ya mudah-mudahan aja masih bisa. Seperti itu ya. Nah, nah berarti ini apa sih namanya tuh? Berarti kita harus paham dulu pengertian dari statistika. Statistika ini pernah dipelajari ketika kita SMP. Yuk. Nah, pengertian dari statistika. Statistika yaitu salah satu cabang matematika yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Nah, jadi ketika kita mengumpulkan data, terus mengolahnya, dan menarik kesimpulan, itu adalah masuk dalam statistika. Nah, lalu populasi. Populasi itu apa sih? Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Ya. Lalu sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diteliti. Nah, jadi kalau jadi populasi itu ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini contohnya nih. Ini ada tabel penyajian data dalam bentuk tabel. Coba ini anak-anakku atau adik-adikku semuanya bisa membaca ini nih. Bisa membaca enggak? Ketika datanya itu dalam bentuk tabel. Yuk mari kita membaca bersama. Kita coba ya. Nah ini kan untuk nilai 60. Untuk kelas A nilai 60-nya ada 1. Ini apa sih? Nilai apa sih? Ya kita anggap aja ini adalah nilai dari matematika ya. Oke. Nah, ini untuk nilai 60 untuk kelas A, nilai matematikanya apa namanya? Ada 1 orang. Nah, maksudnya begitu kan ya. Nah, lalu untuk kelas B yang nilainya 60 ada 2 orang. Untuk nilai matematikanya 70 di kelas A ada 11 orang dan di kelas B ada 8 orang. Untuk nilai matematikanya 80 di kelas A ada 5 orang dan di kelas B ada 7 orang. Seperti itu ya. Oke, coba dilanjutkan lagi. Untuk nilai 90 kelas A ada 4 orang dan kelas B ada 9 orang. Oke, selanjutnya untuk nilai 100 di kelas A ada 5 orang dan di kelas B ada 4 orang. Seperti itu ya. Sudah paham? Sudah masih mengingat kembali ya membaca tabel seperti ini. Nah, sekarang jumlah
anak untuk kelas A itu dinamakan juga atau jumlah frekuensi. Sama aja ya. Frekuensi atau jumlah banyaknya data itu maksudnya sama. Nah, jumlah frekuensinya ada berapa sih untuk kelas A? Kita hitung yuk. 1 tambah 11 berapa? 12 tambah 5, 17. 17 tambah 4 berapa? 21 ya. 21 tambah 5 jadinya 26. Jadi kelas A itu berjumlah 26 anak atau 26 orang atau 26 siswa ya. Lalu selanjutnya untuk kelas B. Kita hitung bersama yuk. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 7, 17. 17 ditambah 9. Berapakah? 26. Betul? 26 tambah 4 berapa? 30. Oke, pintar. Bagus. Kita lanjutkan yuk. Nah, nah, selain penyajian data itu, selain dalam bentuk tabel, nah, penyajian data bisa dalam bentuk diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Pintar. Lanjut. Nah, ini adalah contoh permasalahan dalam bentuk diagram batang. Gimana? Kasus atau permasalahan ini apa namanya dalam bentuk diagram batang. Yuk kita coba membaca diagram batang. Kita baca yuk. Ini pertanyaannya nih. Oh, kita lihat dulu gambarnya. Gambarnya itu apa ya? Gambarnya adalah diagram batang data jumlah pengunjung objek wisata dalam 1 pekan. Nah, pertanyaan yang pertama. Berapa jumlah pengunjung objek wisata setiap hari? Kita coba membaca yuk. Untuk hari Ahad atau hari Minggu, jumlah pengunjungnya ada 900. Nah ini 900 berapa ya? 950. Pintar. Lanjut. Untuk hari Senin, berapa ini? Garisnya di sini. Pas di 600 ya. Berarti ada 600 pengunjung. Untuk hari Selasa, oh garisnya ada di tengah-tengah di antara 400 dan 500. Pas dapat diperkirakan jumlah pengunjungnya adalah 450 orang. Lalu untuk hari Rabu, nah hari Rabu itu, nah di sini berarti di antara 800 dan 700, di antara 700 dan 800. Pasti dapat dipastikan ini adalah 750 orang. Lalu selanjutnya untuk yang hari Jumat. Nah, hari Jumat juga berada di tengah-tengah di antara 200 dan 300, yaitu 250 orang. Dan untuk hari Sabtu yaitu kita lihat di sini ada 900 orang. Gitu ya. Coba kita ulang lagi. Hari Ahad ada berapa? 950. Betul. Hari Senin 600. Hari Selasa 450. Hari Rabu 750. Hari Kamis yaitu 650 orang ya. Hari Jumat yaitu 250 orang dan hari Sabtu yaitu 900 orang. Ya, siapa yang sudah betul menjawabnya? Pintar. Oke. Selanjutnya yang untuk pertanyaan kedua. Berapa jumlah pengunjung objek wisata dalam 1 pekan? Wah, ini harus kita hitung nih. Kita hitung manual ya, bareng-bareng ya. Oke, berapa jumlah pengunjung wisata dalam 1 pekan? Oke, berarti yang tadi itu berapa? Kita lihat. Ibu coba pakai pensil.
Enaknya pakai pensil apa ya? Ntar. Hmm. Oh, di sini coba ya kita lihat di sini ada. Nah, pointer, pen. Oke, yuk. Ini berapa ini tuh? Oh ya, berarti 950 di sini ya. 950 ditambah 600. Aduh, tulisannya bagus banget. Tambah hari Selasa 450. Susah ya ternyata menulis di sini. Hari Rabu 750. Oke, lanjut. Hari Kamis 650. Waduh, berapa ini? Hari Jumat 250. Oke. Oke, dan hari Sabtu 900. Oke, kita hitung. Sini, aduh, ke atas kayak gunung aja ya. Oke, kita hitung yang belakang aja dulu ya. 5, 100, udah 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, berarti di sini 50 ya. Berarti berapa tadi? 5, 10, 15, 20, 25. Berarti kita bawa 2 ya. 2 tambah 9, 11. 11 tambah 6, 17. 17 tambah 4, 21. 21 tambah 7. 28 tambah 6. 34. 34 tambah 2, 36. 36 ditambah 9. Berapa 36 tambah 9? 46. Betul? Betul ya. Jadi jawabannya adalah 4650. Yeay, pinter. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, lanjut ya. Jadi kita nggak perlu belajar untuk tidak menggunakan kalkulator ya. Kita belajar menggunakan pikiran kita, menggunakan otak kita. Good. Dibiasakan. Lanjut. Pada hari apa terjadi penurunan jumlah pengunjung paling besar? Berikan penjelasan kalian. Ingat ya, ini namanya penurunan, bukan jumlah terkecil. Bukan pengunjung dengan jumlah terkecil, tapi penurunan. Berarti penurunan itu eh, mana apa sih dari hari sebelumnya ke hari sesudahnya itu menurun pengunjungnya. Yang mana ya? Yang ini terlihat. Oh, ini penurunannya tajam nih. Tajam, runcing. Dan ini, kira-kira yang mana ya? Kita hitung. Ini berapa? 950 dikurangi 600. Berarti ini jumlah penurunannya adalah 350 ya. Kalau yang ini 650 dikurangi 300. 600 sama ya. Sebentar. 900. Oh iya betul, ini betul. Ini kan 650. Oh, ini 250. Berarti berapa? 400 ya. Oh, ini jumlah penurunannya 400. Lebih besar daripada ini. Berarti pada hari apa terjadi penurunan jumlah pengunjung paling besar? Yaitu dari hari Kamis ke hari Jumat. Seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya. Pada hari apa jumlah peningkatan penjualan paling besar? Berikan penjelasan kalian. Sudah terlihat ya kalau dari diagram batang. Peningkatan, nah ini. Peningkatan jumlah terbesarnya yaitu dari hari Jumat ke hari Sabtu. Oke, mau dihitung berapa? Oke, kita hitung. Peningkatannya berapa ya?
900 dikurangi 250. Berapa? 900 dikurangi 250. Oke, berarti ini 50. Yaitu 650. Pinter. Gampang ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat dulu ini. Nah, di sini ya. Oke, di sini aja. Oke. Berapa jumlah pengunjung objek wisata setiap hari? Wah, kita hitung bareng. Tadi udah ya? Oh, udah semua. Nah, ini kita punya LKPD yang harus kita selesaikan. Apa itu LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, berarti kalian yang harus menyelesaikan. Tapi untuk video pembelajaran kali ini, mari kita bahas bersama-sama. Yuk. Berikut merupakan diagram batang dari penjualan motor. Penjualan motor domestik di Indonesia dari bulan Januari sampai bulan Desember 2021. Nah, berarti ini penjualan motor domestik. Domestik itu apa? Lokal ya, penjualan di kita di Indonesia. Nah, ini tahun 2021, berarti tahun kemarin. Betul? Kalau sekarang kan 2022 ya. Oke. Eh apakah benar penjualan motor terbanyak terdapat pada bulan Februari? Berikan penjelasan kalian. Betul nggak di bulan Februari? Hmm, penjualan motor terbanyak. Salah ya. Yang betul adalah di bulan Maret. Berarti jawabannya nomor 1 salah. Kita silang. Yang kedua, pada bulan apa terjadi penurunan jumlah paling besar? Berikan penjelasan kalian. Sudah terlihat ya, penjualan terbesar, penurunan jumlah penjualan paling besar yaitu dari bulan Maret ke bulan April. Seperti itu. Lanjut. Pada bulan April jumlah peningkatan penjualan paling besar. Bulan apa? Sini ya. Dari bulan Juni ke bulan Juli. Ya, lanjut. Berapakah jumlah motor terjual dari bulan Januari sampai Desember 2021? Kita hitungin bersama-sama. Kalau kayak gini boleh nggak pakai kalkulator? Boleh, nggak ada. Ini kan apa namanya, angkanya sulit untuk menggunakan manual ya, jadi boleh menggunakan kalkulator. Ibu kasih kelonggaran boleh. Kita hitung bersama-sama yuk. 4, 6, 462.984. Ditambah 548.141. Ditambah 561.739. Ditambah 123.782. Ditambah 21.000 ya. 21.851 ditambah 167.992 ditambah 292.205 ditambah 317.107 ditambah 380.713 ditambah
317.035. Nah, kita belajar menghitung ya. 203 belajar membaca juga. 231.637. Ya. Oh, totalnya adalah 3.425.180 motor yang sudah terjual di Indonesia. Banyak banget ya. Mudah-mudahan tidak ada apa polusi udara. Oke, kita lanjut ya. Oh, udah selesai. Wah, LKPD ini udah selesai nih. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Nah, kesimpulannya adalah dengan menggunakan diagram batang atau diagram garis ya, itu dapat mempermudah kita untuk menyimpulkan suatu data. Nah, itu fungsinya dari diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Ya, kita sudah berada di akhir pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah menyimak Ibu. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.